berisi murid. Halo teman-teman, kembali lagi di Sakura Horror Story. Kali ini aku akan menceritakan kisah tentang sebuah kelas kosong di sekolah Sakura yang menurut rumor selalu berisi murid setiap tengah malam. Padahal ruangan itu sudah lama tidak dipakai. Banyak siswa pernah mendengar suara orang belajar dari dalam kelas tersebut. Tapi saat pintunya dibuka, tidak ada siapa-siapa. Cerita ini dialami oleh seorang siswa bernama Haru. Suatu sore, Haru mendapat hukuman karena tidak mengumpulkan tugas sejarah. Gurunya menyuruhnya membersihkan ruangan kelas sampai selesai. Saat pekerjaan selesai, hari sudah mulai gelap. Teman-temannya sudah pulang semua. Jam menunjukkan pukul 18.45. Haru berjalan sendirian melewati lorong lantai 2. Ketika hendak turun tangga, ia mendengar suara samar dari ujung koridor. Halaman 32 dibuka. Haru berhenti. Suara itu terdengar seperti guru sedang mengajar. Aneh sekali, karena seluruh kelas seharusnya sudah kosong. Rasa penasaran membuat Haru mengikuti suara tersebut. Ia sampai di depan kelas 2. Pintu kelas tertutup, tetapi dari celah jendela terlihat lampu menyala terang. Haru mengintip. Ia melihat beberapa siswa duduk rapi menghadap papan tulis. Seorang guru berdiri di depan kelas sambil menulis sesuatu. Haru, loh, kok masih ada kelas malam? Namun ketika ia membuka pintu, krek, ruangan itu gelap dan kosong. Tidak ada meja yang terpakai, bahkan kursinya tertumpuk seperti gudang. Haru merinding dan segera menutup pintu. Tetapi beberapa detik kemudian, suara belajar itu terdengar lagi dari dalam kelas. Ulangi pelajaran. Haru memberanikan diri masuk sekali lagi sambil menyalakan senter ponselnya. Di meja guru terdapat sebuah buku absensi tua yang penuh debu. Ia membuka halaman terakhir. Daftar nama siswa terlihat normal sampai ia menemukan satu nama yang diberi tanda merah, Miyu Tachibana. Di samping namanya tertulis tidak pernah pulang. Tiba-tiba terdengar suara kursi bergeser dari belakang kelas. Kriat. Haru menoleh cepat. Salah satu kursi yang tadi berada di atas tumpukan kini sudah berada di tengah ruangan. Lalu papan tulis mulai bergerak sendiri. Kapur putih menulis perlahan, "Kenapa kamu masuk?" Lampu kelas tiba-tiba menyala sendiri. Sekarang ruang itu tidak lagi kosong. Semua bangku terisi oleh murid-murid berseragam Sakura yang duduk diam tanpa bergerak. Wajah mereka pucat dan mata mereka bertunduk. Di bangku paling belakang duduk seorang siswi berambut panjang. Perlahan ia mengangkat kepalanya. Wajahnya sangat pucat dan matanya tampak seperti tidak memiliki warna. Siswi, pelajaran belum selesai. Murid-murid lain mulai menoleh bersamaan ke arah Haru. Lalu mereka berkata serempak dengan suara pelan, "Duduk." Salah satu kursi kosong di depan Haru bergerak sendiri seolah menyuruhnya ikut belajar. Haru mundur ketakutan. Haru langsung berlari keluar kelas. Namun lorong yang tadi biasa saja kini terasa sangat panjang. Lampu berkedip-kedip dan setiap pintu kelas memiliki tulisan kapur, "Jangan ganggu kelas malam." Dari belakang terdengar suara langkah kaki puluhan orang. Tok 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 tok. Ketika Haru menoleh, ia melihat semua murid hantu dari kelas 2/4 berdiri di ujung lorong. Mereka tidak berjalan cepat, tetapi jarak mereka terus mendekat. Suara mereka terdengar bersamaan, "Belajar bersama kami." Haru berlari menuju tangga sekuat tenaga. Saat hampir sampai, ia melihat sosok siswi tadi itu berdiri di bawah tangga seolah menunggunya. Haru menjerit ketakutan. Tiba-tiba cahaya senter menyinari lorong. Seorang satpam sekolah, Pak
Rio datang menghampiri. Aneh sekali ketika senter itu menyala lalu murid itu tadi menghilang. Pak Rio terlihat sangat serius. Pak Rio, kamu masuk kelas 2/4 ya? Haru mengangguk gemetar. Pak Rio kemudian bercerita bahwa bertahun-tahun lalu pernah ada kelas tambahan malam untuk persiapan ujian nasional. Suatu malam terjadi gempa kecil yang membuat sebagian bangunan rusak. Seorang siswi bernama Miyuta Chibana tertinggal sendirian di kelas karena kembali mengambil bukunya. Sejak saat itu beberapa orang sering mendengar suara pelajaran dari kelas tersebut pada malam hari. Pak Rio, kalau mendengar suara belajar setelah sekolah kosong, jangan pernah menjawab atau masuk ke dalam kelas itu. Keesokan paginya, Haru datang lebih awal ke sekolah. Ia melewati lorong lantai 2 dengan perasaan masih takut. Ketika melihat ke arah kelas 2/4, pintunya terbuka sedikit. Di dalam tampak semua bangku kosong seperti biasa. Haru mulai merasa lega. Namun saat ia hendak pergi, terdengar suara perempuan sangat pelan dari dalam kelas. Haru, besok jangan terlambat masuk kelas. Kelas langsung tertutup sendiri dengan suara keras brak. Dan ketika Haru melihat jendela kelas, ia melihat puluhan murid pucat sedang duduk diam menghadapnya. Itulah kisah kelas kosong yang selalu berisi murid di Sakura School Simulator. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sakura Horror Story. Dan sekarang jawab di komentar, kalau kalian mendengar suara pelajaran dari kelas yang seharusnya kosong pada malam hari, kalian bakal masuk atau langsung lari. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.